Selamat pagi buat kita semua. Kita kembali bertemu dengan renungan harian kita untuk hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami dari malam yang gelap dan membangunkan kami pada pagi hari yang begitu indah. Tuhan masih memperbaharui hidup kami sehingga kami dapat bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu pada saat ini dan puji-pujian kami ke hadapan-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi renungan harian untuk kita adalah yang tertulis di dalam Mazmur 51 ayat 3. Demikian bunyinya. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan dalam renungan harian kita ini. Dan ini menjadi renungan harian yang terakhir dari kami. Karena kami akan pindah tugas pelayanan, yaitu ke HKBP Raja Wali Pekanbaru. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami taburkan di tengah-tengah gereja kita buat jemaat-jemaat dan juga majelis gereja HKBP Jambi itu senantiasa menjadi kekuatan baru dan berbuah di dalam kehidupan kita. Dan Mazmur ini menjadi renungan harian yang terakhir bagi kita. Kami mohon maaf jikalau selama masa pelayanan kami memiliki banyak kekurangan terhadap kita semua, terutama melalui renungan harian kita pada saat ini. Dalam renungan terakhir ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur ini, di mana Mazmur 51 ayat 3 ini merupakan satu pernyataan pengakuan dosa dari seorang Raja Daud yang merupakan hamba Tuhan, yang tidak terlepas dari kesalahan, yang juga melakukan dosa. Ketika Daud melakukan dosa, Allah tetap sayang kepada dia dengan cara mengingatkan dia melalui Nabi Natan. Nabi Natan mengajarkan Daud untuk mengenal dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia diingatkan, maka dia menjadi sadar. Dan ketika dia sadar, dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur, dia menyadari kesalahannya. Kemudian dia datang ke hadapan Tuhan. Dan dia memohon kasih Allah terhadap dosa dan pelanggarannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, adakah kita manusia ini yang kebal terhadap dosa? Jawabnya tidak. Saya dan saudara juga sama-sama pendosa. Setiap hari selalu ada saja dosa yang kita lakukan. Melalui pandangan mata kita, melalui ucapan kita, melalui tangan kita, melalui kaki kita, melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sadarkah kita akan dosa-dosa kita tersebut? Ketika kita bersalah dan ada orang yang mengingatkan kita, apakah saudara akan bersedia untuk mengakui dosa itu, kemudian datang ke hadapan Tuhan, memohon keampunannya, lalu berubah? Apakah saudara siap untuk diingatkan dan dikritik di dalam kesalahan? Inilah yang mau kita pelajari dari Mazmur Daud ini. Dia tahu hanya Tuhan yang dapat menghapuskan dosa dan pelanggarannya. Karena itu dia datang memohon kasih Allah. Karena kasih Allah sajalah yang penuh dengan kesetiaan, yang mau menerima dia dan menghapus segala dosa dan pelanggaran. Mengapa Daud bisa begitu? Karena dia memiliki kerendahan hati. Setelah ditegur atas kesalahannya, dia menyadarinya. Kemudian merendahkan dirinya, datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hanya orang yang memiliki kerendahan hati sajalah yang siap untuk ditegur.
kemudian yang bersedia untuk berubah. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati sajalah yang mau untuk dikritik, kemudian memperbaiki diri. Inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini. Seberapa seringkah saya dan saudara bercokol dalam kesalahan, tidak mau dikritik, tidak mau ditegur, tidak bersedia untuk berubah. Seberapa seringkah kita berlaku sedemikian rupa. Tapi hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kita, jangan lagi seperti itu. Mari saya dan saudara diingatkan firman ini untuk berubah dari semua kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita memiliki dosa dan pelanggaran, berubahlah. Datanglah kepada Tuhan, mohon keampunannya. Dan jangan lagi diulangi kesalahan dan pelanggaran tersebut. Seperti orang bijak mengatakan, hanya keledai bodoh saja yang jatuh 2 kali ke dalam lubang yang sama. Orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak bodoh karena ada Roh Tuhan yang mengajarkan kita. Karena itu jangan pernah jatuh berulang kali di dalam dosa. Tapi marilah bertobat, mohonlah pengampunan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, terlebih-lebih pada satu hari ini, mari kita menjaga sikap, menjaga perlakuan, menjaga perkataan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jagalah sikapmu, jagalah hidupmu, jagalah perkataanmu supaya engkau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang menyapa kami, menguatkan kami untuk hidup kudus seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan itu menjadi berlalu karena Engkau mengampuni kami. Biarlah kami dengan penuh kerendahan hati mau menyadari segala dosa pelanggaran tersebut dan tidak melakukannya berulang kali dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak yang memiliki kehidupan yang penuh dengan kekudusan, karena Engkau menginginkan itu dari kami. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menyertai kami, biarlah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus menyertai.